Prabowo menang karena PKS. Ya, ini alasannya. Ya, dan beberapa kali Prabowo bergabung dengan PKS selalu kalah, dan selepas dari PKS Prabowo menang. Kita dengar dari pendapat Apa warga. mungkin ya kemenangan Pak Prabowo kali ini tuh karena PKS, guys? Coba kita lihat ya. 2014 Pak Prabowo berkoalisi dengan PKS kalah. 2019 lagi-lagi Pak Prabowo berkoalisi dengan PKS kalah. Kalah lagi. Dan tahun ini Pak Prabowo tanpa PKS menang, guys. Menang. Dan Pak Anies Baswedan berkoalisi dengan PKS kalah. Apa ini semua karena PKS ya? Gimana menurut kalian? Ya, sebetulnya memang betul karena PKS menjadikan Prabowo kalah. 2 kali didukung oleh PKS dan ternyata Prabowo kalah. Dan sekarang betul PKS mendukung Anies Baswedan, dan ternyata Anies Baswedan cuma dapat 25%. Aduh. Ya, karena PKS lah Anies kalah dan Prabowo menang karena bergabung dengan Joko Widodo. Dan perlu diketahui bahwa demo adalah bukan ajaran Islam, padahal pendukung Anies adalah mayoritas Islam dan mengaku paling Islami. Apalagi Bang Habib Rizik yang suka demo, dan ternyata demo adalah bukan ajaran Islam. Kita dengar Ustadz yang berbicara. Pertama dan hal utama yang perlu kalian tahu, demo itu bukan ajaran Islam. Bukan ajaran Bahkan Islam. Banyak ulama yang mengharamkan demo. Ya, meskipun ada yang ngebolehin ya. Contohnya adalah Gus Baha. Gus Itu Baha. pun syaratnya harus tertib. Kalau nggak tertib ya nggak boleh lah. Yang kedua, kita itu dibolehin nggak puasa dalam beberapa kondisi. Salah satu contohnya adalah safar. Cuman safar yang dibolehin nggak puasa adalah safar yang bukan maksiat. Jadi kalau safar tujuannya untuk membuat kerusuhan, untuk mencela pemerintah, apalagi sampai memberontak, itu nggak boleh ya. Nggak boleh, apalagi sampai memberontak. Dan ya, sebetulnya ajaran Islam tidak mengajarkan itu, karena sebetulnya Islam mengajarkan suatu ketertiban daripada apa yang diorasikan oleh Habib Rizik yang selalu bikin onar dan bikin manas-manasi rakyat. Kita dengar orasi Habib Rizik. Dan ini adalah provokator Habib Rizik yang di sidang tidak mau ya. Berarti Anda ingin menuduh saya di lorong rutan ini Anda ingin jadikan sebagai bagian daripada ruang sidang. Silakan lanjutkan. Ya. Saya tidak menghadirkan ruang sidang. Baik, penuntut umum sudah siap ya? Anda ini rekam apa? Rekam apa? Anda ini siapa? Rekam apa? Ini kan ditayangkan di ruang sidang kan? Berarti Anda ingin menuduh saya di lorong rutan ini Anda ingin jadikan sebagai bagian daripada ruang sidang. Matikan! Atas nama terdakwa Muhammad Rizik dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ini lorong rutan, lorong rutan. Oke. Terdakwa Muhammad Rizik bin Said Hussein Sihab untuk hadir di persidangan. Ya, saya bukan tidak bersedia di sidang. Saya tidak bersedia di sidang secara online. Tolong, jangan ngebohong teman. Mohon izin majelis karena kelihatan Ya, inilah adalah Habib Rizik yang selalu bikin onar dan akhirnya ditangkap pihak kepolisian dan diajukan ke pengadilan, dan dia tidak mau, selalu berontak dan bikin onar. Habib kok begitu? Itu tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti tadi yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Akhirnya pada tanggal 7 Desember dilakukan gelar perkara. Di gelar perkara itu tentunya dipimpin oleh Wasidik, Ketua Wasidik yang dihadiri oleh dari Itwasum, dari Pitkum Polda ya, dan kemudian juga dari penyidik yang melakukan. Sehingga pada tanggal baik, saya lanjutkan teman-teman ya. Jadi gelar perkara dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2020. Hasil kesimpulannya adalah menaikkan status tersangka kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Sihab
Ini surat ketetapan tersangkanya. Ya, sejarah membuktikan kalau Habib Rizik bikin onar dan terancam 6 tahun penjara. Namun demikian, sekarang Habib Rizik sudah keluar dari penjara. Dan kelihatannya sekarang mau mengulangi lagi bikin onar, dan kelihatannya pemerintah tidak mau kecolongan lagi. Jadi nanti Habib Rizik akan ditangkap kembali. Dan memang gara-gara PKS, Anies kalah, dan Anies akui kalah dari Ganjar. Kita simak pidato Anies. Karena itu kita menawarkan kepada seluruh rakyat Indonesia, PKS menawarkan, dari Nasdem menawarkan, Demokrat menawarkan, dan kami juga menawarkan bahwa gagasan diusung, gagasan ditunjukkan. Karenanya kita mengharapkan kontestasi ke depan kita jadikan ajang adu tawaran gagasan yang terbaik untuk bangsa. Gini, kalau tantangannya adalah adu lari pagi keliling Indonesia, saya kalah dah. Tapi kalau tantangannya adalah adu gagasan, adu karya, adu rekam jejak, adu gagasan dan adu bacot, Anies menang kalau lari kalah. Tetapi kenyataannya Anies kalah telak sama Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Bukti nyata PKS telah membawa Anies kekalahan di dalam Pilpres 2024. Dibuktikan Prabowo didukung 2 kali oleh PKS, kalah, dan setelah didukung oleh Pak Joko Widodo dan wakilnya Gibran Raka Buming Raka, ternyata Prabowo menang. Ini bukti kalau Jokowi benar-benar dicintai oleh rakyat. Lain dengan PKS yang selalu bikin gaduh, sama dengan FP dan Habib Rizik yang selalu bikin gaduh dan sampai kapanpun tidak akan menang. Anies lebih baik ke Yaman saja. Oke, demikian telah kita saksikan sama-sama video ini. Semoga Anda terhibur dengan video-video ini, dan terima kasih Anda telah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!